Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Dukung kami dengan selalu menonton setiap tayangan, dan jika Anda menyukainya, silakan berikan like. Yang belum mensubscribe, silakan subscribe. Selain itu, kami juga mohon dukungan Anda dengan menyebarluaskan channel ini kepada siapapun, agar channel ini semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Masih sama seperti minggu yang lalu, pembelajaran kita lakukan dari rumah masing-masing. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang barisan aritmatika. Nah, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan, yaitu tentang deret aritmatika. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yang perlu kalian ketahui setelah mempelajari materi ini, diharapkan kepada kalian yang pertama dapat menentukan rumus umum suku Kn dari deret aritmatika. Yang kedua, diharapkan kepada kalian nanti dapat menentukan jumlah n suku pertama dari deret aritmatika. Nah, pada bagian ini kita akan mengenal definisi dari deret aritmatika. Apa itu definisi dari deret aritmatika? Kita lihat di bawah ini. Jika U1, U2, U3 sampai UN adalah barisan aritmatika, maka jumlah n suku pertama barisan tersebut adalah dapat ditentukan dengan rumus Sn sama dengan n dibagi 2 dalam kurung 2 dikali A ditambah n dikurang 1 dikali B. Dengan UN itu adalah suku ke n, kemudian A itu adalah suku pertama, dan B itu adalah beda atau selisih. Perhatikan contoh soal yang pertama. Diketahui deret aritmatika 2 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 14 ditambah dan seterusnya. Perintahnya, A. Tentukan rumus jumlah n suku pertama. Yang B. Tentukan jumlah 20 suku pertama. Perhatikan cara menjawabnya. Yang pertama yang kita ketahui adalah di situ suku pertama atau A sama dengan 2 dan B sama dengan 6 dikurang 2. Itu adalah suku kedua dikurang suku pertama. Jadi 6 dikurang 2 sama dengan 4. Kita jawab pertanyaan yang pertama. Yang ditanyakan adalah rumus jumlah n suku pertama. Kita gunakan rumus Sn-nya. Sn sama dengan n per 2 dikali 2A ditambah n dikurang 1 dikali B. Sama dengan n per 2, 2A berarti 2 dikali 2 karena A-nya sama dengan 2. Ditambah n dikurang 1 dikali B. B-nya sama dengan 4. Kita masukkan dikali 4. Sama dengan n per 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah n dikurang 1 dikali 4. 2 per n dikali 4 ditambah, itu yang di dalam kurung dikalikan. N dikali 4 sama dengan 4n. Negatif 1 dikali 4 sama dengan negatif 4. Jadi sama dengan n per 2, 4 ditambah 4n dikurang 4. Sama dengan n per 2. Kemudian yang di situ adalah yang tidak memiliki variabel, kita operasikan. 4 dikurang 4, 0. Jadi sisalah 4n. Jadi n per 2 dikali 4n. Sama dengan 4n kuadrat, itu dari n dikali 4n. Jadi sama dengan 4n kuadrat per 2.
Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka rumus Sn-nya pada barisan ini adalah Sn sama dengan 2n kuadrat. Ingat, hanya berlaku untuk deret soal yang ini, tidak berlaku deret soal yang lain. Itu ya yang perlu kalian ingat. Jadi disesuaikan dengan soalnya. Yang B, jumlah 20 suku pertama. Yang ditanyakan adalah 20 suku pertama. Karena rumus Sn-nya sudah kita tentukan tadi, Sn sama dengan 2n pangkat 2, maka kita pakai Sn sama dengan 2n pangkat 2. Sn-nya adalah sama dengan 20 karena yang ditanyakan adalah 20 suku pertama. Sama dengan 2 dikali 20 pangkat 2. 20 pangkat 2 itu sama dengan 400. 400 dikali 2 sama dengan 800. Maka jumlah 20 suku pertama pada deret yang ini adalah 800. Perhatikan contoh soal yang kedua. Hitunglah nilai deret aritmatika 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah 153. Titik-titiknya itu artinya banyak bilangan. Yang terakhir itu adalah bilangan 153. Jadi berapa jumlah deret tersebut? Nah, kita bisa menjawabnya. Perhatikan. Dari deret di atas diperoleh suku pertamanya itu sama dengan 1. Dan bedanya seperti biasa yang sudah kita bahas dari awal. Beda itu adalah selisih antara suku kedua dan suku pertama. Jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2. Dan suku ke N adalah UN sama dengan 153. Itu adalah suku yang terakhir. Suku yang terakhir itu sama dengan 153. Tapi kita belum tahu N-nya itu sama dengan berapa. Berapa banyak sukunya. Lalu kita selesaikan. Banyak suku dari deret tersebut dicari dengan cara sebagai berikut. Masukkan UN sama dengan 153. Kita masukkan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Sama dengan 153. Ini adalah rumus UN-nya ya. A ditambah N dikurang 1 dikali B. Lalu 1, A-nya sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali 2. 2 itu adalah bedanya sama dengan 153. 1 ditambah N dikali 2 sama dengan 2N dikurang negatif 1 dikali 2 sama dengan negatif 2 sama dengan 153. 1 dikurang 2 itu sama dengan negatif 1. Jadi 2N min 1 sama dengan 153. 2N sama dengan 153 ditambah 1. Maka 2N sama dengan 154. Maka N sama dengan 154 dibagi 2. Maka N-nya sama dengan 77. Nah, didapat N sama dengan 77. Jadi, jumlah sukunya itu ada 77. Dari angka 1 sampai 153 itu ada 77 angka yang akan kita jumlahkan. Nah, kalau kita menjumlahkan secara manual, itu kan repot. Banyak benar yang akan kita kerjakan. Maka kita menggunakan rumus jumlah atau menggunakan rumus deret. Jumlah 77 suku pertama adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. N-nya kita udah tahu tadi 77, maka S77 sama dengan 77 dibagi 2 dikali 2 dikali 1 ditambah 77 dikurang 1 dikali 2. 77 dibagi 2 dikali 2 ditambah 76 dikali 2
sama dengan 77 per 2 dikali 2 ditambah 76 dikali 2 sama dengan 152. Sama dengan 77 per 2 dikali 154. Nah, maka ini kita bagi aja 154 dibagi 2 sama dengan 77. Maka 77 dikali dengan 77. Hasilnya sama dengan 5.929. Jadi jumlah 77 suku pertama itu sama dengan 5.929. Baik, untuk mengetahui kalian sudah paham atau belum penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, kalian harus mencoba soal yang berikut ini. Yang pertama, hitunglah nilai deret aritmatika 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 13 sampai 31. Itu jumlahnya berapa? Kemudian yang kedua, diketahui suku keempat dan suku ke-10 suatu barisan aritmatika berturut-turut 2 dan negatif 10. Maka pertanyaannya, jumlah 20 suku pertama deret tersebut adalah titik-titik. Seperti biasa dikerjakan di buku latihannya. Kalau sudah selesai, langsung di-upload ke e-learning. Tidak usah menunggu sampai batas waktunya habis, nanti lupa. Jadi silakan dikerjakan di bukunya masing-masing. Baik, demikianlah pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Jadi pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang barisan geometri. Kalau barisan dan deret aritmatika, Ibu cukupkan sampai di sini. Minggu depan silakan dicari literatur tentang barisan geometri. Tetap semangat belajar di rumah. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.